عليك يا نبي
Lesmawati binti Sumarna, Sumaila Ruh Asep Mulyana bin Sumarna, Sumaila Ruh Deni bin Sumarna. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinuhumul jannata birahmatih. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinuhumul jannata birahmatih. Walidina wa walidihim khassah wa amwatina wa amwatil muslimina ammah. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinuhumul jannah birahmatih. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Warrijal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ila anqal al-aslu sadisu annahu ta'ala mutakallimun bi kalamin wa huwa wasfun ghaibun bi zatihi laisa bi sautin wala harbin bal la yushbihu kalamuhu kalama ghairihi kama la yushbihu wujuduhu wujuda ghairi. Wal kalamu bil haqiqati kalamun nafsi wa innamal aswatu gutti'at hurufan lidalalati alaih kama yudallu alaih taratan bil harakati wa bil wal isyarat wa kaifa iltabasa hadha ala ta'ifatin minal awbiya'i walam yaltabis ala jahlatil syu'ara'i hatta qala qailuhum innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lusunu alal fuadi dalila wa man lam yahgilhu aqalahu wa la nahahu an yaqula lisani hadisun walakin ma yahdisu fihi bi qudratil hadisati qadimun faqta an aglihi ta'amaka wa kuffa an khitabihi lisanaka wa man lam yaf'am annal qadima ibaratun amma laysa qablahu shay'un wa annal ba'a qabla sini bi qawlika bismillahi fala yakunu sinul mutaakhiru anil ba'i qadiman panazzih anil iltifati ilaihi qalbaka falillahi subhanahu sirrun fi ibadi ba'dil ibadi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa man yasta'bada an yasma'a Musa alaihi salamu fid dunya kalaman laysa bi sautin wala harfin falyastankir an yara fil akhirati mawjudan laysa bi jismin wala launin wa in aqala an yara ma laysa bi launin wala jismin wala qadrin wala kamiyatin
وهو إلى الآن لم يرى غيره فليعقل عن بهاسة السمع ما عقله بهاسة البصر وإن عقل أن يكون له علم واحد هو علم بجميع الموجودات فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام بجميع ما دل عليه بالعبارات وإن عقل كون السماوات السبع وكون الجنة والنار مكتوبا في ورقة صغيرة ومحفوظة في مقدار ذرة من القلب وأن كل ذلك مرئي في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحل ذات السماوات والأرض والجنة والنار بالحدقة والقلب والورقة فليعقل كون الكلام مقروءا بألسنة محفوظا بالقلب مكتوبا بالمصاحف في غير حلول ذات الكلام فيها إذ لو حلت بكتاب ذات الكلام لحل ذات الله تعالى بكتاب اسمه بالورق وحلت ذات النار بكتابة اسمه في الورق ولا احترق. الأصل السابع أن الكلام هو قائما بنفسه قديم وكذا جميع صفاته إذ يستحيل أن يكون محلا للحوادث داخلا تحت تغير بل يجب للصفات من نهوض القدم ما يجب للذات فلا تعتريه التغيرات ولا تحله الحادثات بل لم يزل في قديمه موصوبا بمحامد الصفات ولا يزال في أبد كذلك منزها عن تغير الحالات لأن ما كان محل الحوادث لا يحلو عنها وما لا يحلو عن الحوادث فهو حادث وإنما ثبت نحت الحدوث للأجسام من حيث تعرضها للتغير وتقلب الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها بالقبول التغير وينبني على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته وإنما الحادث هي الأصوات الدالة عليه وكما أقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق والده حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علما متعلقا بما في قلب أبيه من الطلب صار مأمورا بذلك الطلب الذي قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة والده فليعقل قيام الطلب الذي عليه قوله تعالى فاخلعنا عليك بذات الله عز وجل ومسير موسى عليه السلام ومخاطبا بعد وجوده إذ خلقت أو معرفة بذلك الطلب وسمع لذلك الكلام القديم. الأصل الثامن أن علمه قديم فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من المخلوقات ومهما حدثت المخلوقات لم يحدث له علم بها
bal hasalat maksyufatan lahu bil ilmil azali iz law yuhliqa lana ilmun bi qudumi zaidin inda tulu'i syamsi wa dama zalikal ilmu taqdiran hatta tala'atis syamsu lakana qudumu zaidin inda tulu'i ma'luman lana bizalikal ilma min ghairi tajaddudi ilmin akhar fahakadha yanbaghi an yubhama qadamu ilmillahi ta'ala. Mustami'an min kitab Al-Anwarul Muhammadiyah ma'al Mawahibul Laduniyah Imam Al-Qadhi Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu anhum. Wa hiya al-hurubu wa fihi isyaratun ila ma bu'isa bihi sallallahu alaihi wasallam min al-qitali walam yujahid nabiyyun wa ummatuhu qattun ma jahada sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu wa minha muqimus sunnah fa bi kitabis sifa qala Daud alaihi salam Allahumma ba'as lana Muhammadan muqimas sunnati ba'dal fatrati wa minha Abdullah sammahu Allah ta'ala bihi bi asrafi maqamatihi ka qawlihi ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira wa ghayriha min al-ayati wa lamma ghayyira sallallahu alaihi wasallam baina an yakuna nabiyyan halikan aw nabiyyan abdan ahtara an yakuna nabiyyan abdan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tatruni kama atratis nasara Isa walakin qulu abdullahi wa rasuluh wa minha mazuma wa naqala al-allama al-hijazi bi hasiyatihi ala shifai anil suhaili dhammal mimi wa ismamul hamzati dhammatan bainal wawi wal alibi mamdudatan wa qala nagaltuhu an rajulin aslama min ulama'i nabi Israila wa qala ma'nahu tayyibun wala raiba annahu sallallahu alaihi wasallam atyabut tayyibin wa minhal albaragulitu bil ba'i wa yuqalu alfaragu gulitu wa waqa'a bi injili Yuhanna wa ma'nahu ruhul haqqi wa qala ibnul athiri bin nihayati ma'nahu alladhi yufraqu bainal haqqi wal batili walladhi yufraqu bainal mu'minina al kafirina bitasdiqihi al kadhibi takdzibihi wa minha hamtaya qala Abu Amrin sa'altu ba'da man aslama minal yahudi anhu qala ma'nahu yahmil harama
ismi fil Qur'ani Muhammadun, fil Injili Ahmadun, wa fit Taurati uhidu. Innama sumitu uhidan li'anni uhidu an ummati nara jahannama wa minha al-muhminna bis-sur ya niyati Muhammadun wa misluhu al-musaffahu wa fi kitabin sa'ya bil bisyarati bihi alaihi salatu wassalam yabtahul uyunul wal azana summa wa yuhyil qulubal ghulfa wa ma utihu lam yu'tahu haddun musyaffahun yuhmadullaha hamdan jadidan wa minha fasammu min wa ma'nahu al-jami'i lil khairi wa min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam aidan as-sirajun nuru al-muniru al-misbahu an-nujmu al-qamaru al-syamsu as-sayyidu as-sa'idu al-mas'udu al-rasidu al-khabiru al-muzakkiru al-muballighu al-musayyiru al-muyassiru al-munziru al-azizu al-yasiru al-barru al-yasiru al-naziru al-ummiyu al-makkiyu al-madaniyu al-arabiyu al-hijaziyu al-tihamiyu al-nafiyu al-taqiyu wal-wafiyu as-safiyu al-waliyu al-mawla al-aminu al-ma'munu al-mu'tamanu al-habibu al-hasibu at-tayyibu at-tahiru at-tahiru al-mutahharu asy-syakiru asy-syakuru asy-syari'u asy-syafi'u an-nasihu as-salihu al-muslihu ad-dhahaku al-mubaraku al-hamidu al-hammadu al-jawadu al-karimu al-hakimu al-alimu al-halimu al-mu'ayyidu al-muhtaru al-mustafa al-mukhlisu al-huda al-ma'sumu al-wajihu al-wasilatu al-afu as-safuhu al-atubu al-hadi al-muqaddisu al-burhanu al-hanifu al-khalilu al-khalifu al-makinu as-safwatu as-sadiqu al-masduqu sahibul khawdil mawrud sahibul maqamil mahmud sahibul liwa'i sahibul mu'jizati miftahul jannati rasulul rahmati nabiyut taubati imamul khair imamul muttaqin imamun nabiyyin kuramun nas khatibul anbiya khairul bariyah hiyaratullah darul hikmah dalilul khairat rahmatul alamin ruhul qudusi alamul yakin al-urwatul wusqa madinatul ilmi hadiyatullahi abdul karim sallallahu alaihi wasallam wa an ka'bil ahbar annahu qala ismun nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ahlil jannati abdul karim wa inda ahlin nari abdul jabbar wa inda ahlul arsi abdul hamid wa inda sairil malaikati abdul majid wa indal anbiya'i abdul wahhab wa inda sayatini abdul qahhar wa indal jinni abdul rahim wa indal jibali abdul khaliq wa indal barri abdul qadir wa bil bahri abdul muhaimin wa indal hitani abdul quddus wa indal hawami abdul ghiyas wa indal wuhusi abdul razzaq wa indas sibai abdul salam wa indal bahaimi abdul mu'min wa indal tuyuri abdul ghaffar wa indal thawrati ma'zumun muzmuz
'inda Taurati muzmuz wa bil Injili taba wa bis suhufi agibun wa bis zuburi farukun wa inna Allahi taha wa yasin wa innal mu'minina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa kunyatuhu Abul Qasim li'annahu yuksamul jannah baina ahliha sallallahu alaihi wasallam. Astamir min kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah lil Imam Qutb Ad-Da'wah wal Irsal Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa qad warada anna abwab as-sama'i wa abwab al-jannati tubtahu kulluha fi Ramadan wa tughlaqu abwab an-niran wa tuqayyidu mardati syayatin wa yuzhabu bihim ilal bihari kay la yufsidu anil muslimin siyamahum wa qiyamahum wa yunadi munadi kullu laylatin min Ramadan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Wa warada aidan anna man taqarraba ila Allah bi Ramadan bi faridatin uddilat lahu sab'ina faridatan fi ghairihi wa man taqarraba bihi binafilatin uddilat lahu faridah yuaddiha fi ghairihi wa nafilatu Ramadan bimanzilatil fara'id fi ghairihi minas syuhur min haitsu thawab wa faraiduhu mudha'afatun 'alal fara'id fi ghairihi ila sab'ina di'fan. Wa qala alaihi salatu wassalam man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Qultu wal iman wa tasdiq bi wa'dillah wal ihtisab wal ikhlas lillah wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah dan taufiknya. Bisa duduk kita di sini, bisa membaca kitab, bisa duduk kita di sini, bisa bersolawat, bisa membaca solawat, bisa membaca maulid dengan sejuk, dengan tenang kita. Tidak ada keinginan apa-apa untuk keluar, untuk main, akan tetapi dilanjutkan terus, dilantunkan terus daripada pembacaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung daripada pelajaran tentang bulan puasa. Waqad warada anna abwabus sama'i wa abwabal jannati tubtahu kullaha. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya pintu langit dan pintu surga tubtahu kulluha,
yaitu terbuka semuanya. Fi Ramadan wa tughlaqu abwabun niran, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa tuqayyadu mardatas syayatin, dan diikat sekuat-kuatnya, ya, diikat sekuat-kuatnya kepada syaitan. Wa yuzhabu bihim, dan dilemparlah syaitan tersebut ilal bihar kama la yufsidu, ya, dilempar ke lautan. Seperti apa? Supaya apa? Supaya tidak merusak alal muslimin siyamahum wa qiyamahum, supaya tidak merusak kepada orang-orang muslim, yaitu apa? Berpuasa dan juga melaksanakan ibadah tarawih. Jadi jangan disalahkan lagi setannya, ya. Ini sedikit-sedikit menyalahkan setan, ya, mengganggu nih setan nih, ya. Bagaimana kita kalau di HP itu, kalau sudah mau besoknya mau masuk Ramadan, ya, ada gambar gareng atau petruk itu, ya, melambaikan dadanya, ya, melambaikan dadanya, yaitu apa? Kepada syaitan, ya, kepada syaitan. Asyubukum ba'da Ramadan, ya, kita ketemu lagi setelah Ramadan katanya, ya, sebulan, ya, sebulan itu, yaitu syaitan, tapi nafsu masih ada, ya. Nah, itu nafsu itu yang harus kita lawan, ya. Sebagaimana Imam Busiri itu mengajarkan, wala tuti minhuma hosman wala hakaman, jangan engkau ikuti, ya, hawa nafsu sama syaitan, ajakan yang baik dan ajakan yang buruk, ya. Jadi ajakan baik, ajakan buruk jangan diikuti, hawa nafsu sama syaitan. Fa innaka ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Sesungguhnya apa? Ya, semuanya dua-duanya itu ajakan itu tidak ada yang mengajak kebaikan. Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Dan engkau mengetahui, ya, ajakan syaitan sama ajakan hawa nafsu itu tidak ada yang mengajak kebenaran. Mengajak kebenaran, ya, lagi sholat kita diajak ngomong sama syaitan, ya, diajak ngomong oleh hawa nafsu. Tadi sudah matiin kompor belum? Ya, tadi sudah ngomongin tukang belum? Ya, jadi diajak ngomong kita dalam sholat. Berarti apa? Ya, mengajak kepada kita menghilangkan khusyuk. Jadi jangan diturutin. Ya, ingat omongan Habib. Ya, hawa nafsu sama rayuan syaitan. Jadi kalau ada syaitan bisik-bisik, ya, ngomongin kita, atau hawa nafsu, ya, ngomongin kita, ya, itu nggak ada yang benar dua-duanya. Ngajak kebaikan sama ngajak keburukan sama, ya, hawa nafsu sama ajakan syaitan. Lagi sholat kita, ya, diganggu supaya tidak khusyuk. Coba ngajak itu lagi kita diam santai, ya, ngomong sama kita. Nah, baru kita mikir, oh iya sudah tadi, ya, sudah dimatiin kompornya, sudah ngomong sama tukangnya, ya. Tapi kalau ngomongnya lagi sholat, ngomongnya lagi sholat berarti apa? Mengganggu orang yang sholat.
salat. Ya, jadi diingetin itu. Wala tuti' minhuma khosman wala hakaman wa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakam. Engkau tahu itu tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan itu mengajak kepada kita apa? Ya, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dahulu ada orang yang ya azan, bukan lagi setahun, bukan lagi 2 tahun, puluhan tahun azan, ya, puluhan tahun azan. Akhirnya dia itu kalau azan naik ke atas menara. Sewaktu naik ke atas menara, kan bisa ngelihat ke bawah itu rumah-rumah orang, ya, bisa ngelihat ada yang lagi mandi, ya, orang namanya di atas. Akhirnya tukang azan ini, ya, dirayu oleh syaitan, ya, karena di Mesir itu, ya, memang terkenal dengan perempuannya, ya. Akhirnya apa? Ya, dirayu oleh syaitan. Ajak dulu masuk Islam. Nanti kalau sudah masuk Islam, sudah dikawinin, ya, nanti dia ikut sama kamu masuk Islam. Akhirnya iya ya, aduh kena sudah. Kalau sudah ngomong iya ya itu kena sudah. Ya, akhirnya turun dari azan itu, dia sudah berkeinginan mengajak orang Yahudi ini masuk Islam. Jadi dia dengan caranya, ya, dia dengan segala upadayanya semuanya, ya, untuk mengajak perempuan itu masuk Islam. Kata perempuan itu, kamu itu nggak bisa kawin sama saya, kan agama kamu kan melarang. Kalau kamu mau, ya kamunya yang masuk agama saya. Akhirnya terlena juga dia, ya, terlena juga. Ayuan syaitan tadi apa? Kamu keluar dulu, nanti masuk Islam lagi. Ya, akhirnya apa? Ya, dia keluar dari agama Islam. Ini yang azan puluhan tahun. Ya, akhirnya dia keluar dari agama Islam, ikut dengan agama Yahudi. Ikut dengan agama Yahudi, dinikahkan dengan cara-cara Yahudi. Dinikahkan dengan cara-cara Yahudi. Akhirnya, ya, bala untuknya. Dapat bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk agama Yahudi. Akhirnya setelah masuk Islam dipanggil oleh orang tuanya. Dipanggil oleh orang tuanya, ditinggalkan, ya. Yang tadi dia itu tujuannya mau menikah. Dipanggil oleh orang tuanya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, akhirnya banyak kerjaan, bantuin orang tuanya. Setelah bantuin orang tuanya, kejatuhan pohon yang ada di rumahnya. Akhirnya meninggal dunia. Dia lupa untuk masuk Islam lagi. Akhirnya meninggal dalam agama Yahudi. Ya, ini. Karena apa? Karena rayuan syaitan. Ya. Orang sudah azan puluhan tahun, ya, ibadah dari lahir, karena rayuan, ajakan daripada syaitan tersebut dia ikuti, ya, akhirnya apa? Keluar dari agama Islam. Akhirnya dia masuk agama Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan dijauhkan kita, ya, bisa ngelawan,
ya bisa apa yang diajak sama syaitan kita lawan. Ya, mau ke masjid belum azan, ya ada dalam hati kita, ya Allah, ya kita ini belum azan sudah ada di masjid, ya akhirnya apa? Ada perasaan itu, perasaan, ya perasaan kita ini orang yang aktif, orang yang baik, ya. Nah, itu ada, ya, sudah ada di dalam hati kalian. Jadi jangan kita kalah, ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Jangan kita kalah sama, ya, ajakan atau rayuan syaitan. Kalau syaitan masih ngajak kita ngomong di dalam hati kita tersebut, ajak debat di dalam hati kita. Man ana? Siapa saya ini? Ya. Kita kadang-kadang masih terus diajak ngomong sama syaitan, masih terus diajak ngomong sama hawa nafsu kita. Seakan-akan kita ini siapa? Ya. Siapa yang memandang kita? Siapa yang mau memuji kita? Jadi jangan kita gak dilawan. Itu harus dilawan. Ya kumuzon. Ya. Hati-hatilah kamu. Karena apa? Karena prasangka kamu. Karena itu adalah tipu daya. Jadi harus kita lawan, ya. Kita nunggu azan duduk, ya. Nungguin azan duduk, apalagi malam-malam, ya. Kita datang ke masjid nungguin, ya, qiyamul lail. Jadi kalau setan itu mengajak kepada kita debat, ya kita debatin juga. Apa yang mau dibanggakan sama diri saya? Ya. Apa yang mau dilihat dari diri saya? Ya, terkadang kita ini, ya, terkecoh dengan syaitan dan, ya, syaitan dan apa satu lagi tadi? Hawa nafsu. Ya, syaitan dan hawa nafsu ini adalah musuh besar. Ya, keduanya ini. Jadi harus kita lawan. Ya. Mau ke masjid takut. Takut apa? Takut dilihat sama orang. Kenapa? Belum waktunya ke masjid. Ini harus dilawan. Ya, enggak apa-apa saya duduk di masjid. Saya mau baca-baca dulu murojaah. Ya. Jadi jangan kita karena ada, ya, bisik-bisikan dari syaitan, bisik-bisikan dari hawa nafsu, akhirnya kita nggak jadi keluar dari kamar. Jadi harus kita lawan. Kaila yufsidu alal muslimin siyamahum wa qiyamahum, supaya tidak mengganggu kepada orang-orang muslim puasanya dan juga, ya, bangun malamnya. Wa yunadi munadi kullu lailatin min Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil di setiap malam dari bulan Ramadan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Jadi di malam-malam itu Allah memanggil kepada kita yang ingin kebaikan, ya, laksanakan kebaikannya. Yang ingin kejahatan, ya, tunda dulu kejahatannya. Jadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk apa? Untuk supaya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keinginan kita,
yang mau bermaksiat, yang mau berzina, ya tinggalkan, aksir. Ya, jangan kita kesenangan kalau sudah malam bulan Ramadan itu nikmat banget malamnya. Ya, yang enggak tarawih nikmat banget. Ya, itu harus kita lawan. Ya, hawa nafsu sama syaitan. Wa warada aidan anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi faridatin uddilat lahu 70 faridatun bi ghairihi. Bahwasanya siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan salat fardu bi faridatin uddilat, maka diangkat derajatnya berapa? 70 faridah, yaitu 70 sholat fardu fi ghairi, pada selain Ramadan. Ya, jadi dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 ya sholat fardu ya pada selain bulan Ramadan. Wa man taqarraba fihi binafilatin, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah, uddilat lahu faridatun yu'ayyiduha bi ghairi. Jadi siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, uddilat, ditimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala fardu. Yu'ayyiduha bi ghairihi, dilaksanakannya ada selain bulan Ramadan. Panawafil Ramadan bimanzilatil faraid. Ya, kedudukan sholat sunnah di bulan Ramadan itu kedudukannya sama dengan sholat fardu fi ghairi, pada selainnya. Minas syuhur, ya, dari bulan-bulan itu. Min haitsu tsawab, dari segi pahala. Wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraid fi ghairihi ila 70 di'fan. Dan sholat fardunya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang lain ila 70 di'fan, sampai 70 lipatan. Ya. Sebagaimana ya lipatan-lipatan tersebut ditanyakan berapa lipatannya, sampai di mana lipatannya? Ya, di situ dinyatakan ila ma la nihaya, sampai tidak ada batasannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih, tapi tidak disebutkan di sini sholat tarawihnya, ya. Jadi di malam harinya dia menghidupkan sholat sunnah. Wah, imanan, ya, dengan keimanannya, wahtisaban, dengan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya dari awal sampai akhir. Qultu al-iman wa tasdiq bi wa'dillah. Iman adalah membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtisab wal ikhlas lillah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
ini ya harus ditanamkan di dalam hati kita bahwasanya kita ini bakal hidup lagi, kita ini bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya hari kiamat, ya dibangkitkan kita nantinya. Yang dulunya kenal sama si fulan nanti akan kenal lagi. Gak ada yang namanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Nah ini ya harus kita patahkan ini. Reinkarnasi itu hidup kembali. Ya. Seperti keyakinannya orang Buddha. Kita Muslim, orang Muslim ini gak ada yang namanya orang mati itu hidup lagi. Orang mati namanya fulan, ya nanti hidup lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini ada yang terulang lagi, ya. Ini mukanya seperti ini nih, ya. Nanti lahir lagi. Bersamaan daripada mukanya tersebut, pas lahir lagi, ini, ya. Siapa misalnya namanya Joni, si Joni lahir lagi. Ya. Lahir lagi si Joni. Padahal nggak ada, orang sudah mati, nggak ada lagi, bakal bangkit lagi. Kalau kiamatnya itu masih 1000 tahun lagi, berarti kita nunggu ya di dalam kuburan berapa tahun? 1000 tahun lagi. Jadi nggak ada kata-kata ya peristirahatan. Ya jadi kadang-kadang kita yang ngomongin ya sudah capek dia, sedang istirahat sekarang. Siapa bilang istirahat? Ya, kalau meninggalnya su'ul khotimah, ya nggak ada istirahat. Ya, habis itu dihabisin sama malaikat. Ya, nggak ada kata-kata istirahat. Ya, meninggalnya dalam keadaan mabuk. Ya, ada orang meninggal dalam keadaan sujud, ya, ada orang meninggal dalam keadaan sholat, ya. Kalau meninggalnya dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan minum minuman keras, bukan istirahat dia, dilanjutkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Jadi kalau kita mau melihat diri kita ini meninggalnya bagaimana, ya, sebagaimana baginda Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Ya, meninggalnya seseorang itu bagaimana hidupnya. Kalau hidupnya senang pengajian, senang majelis, ya senang baca Quran, jadi nggak aneh kalau dia meninggal dalam keadaan majelis. Pulang dari majelis, hujan-hujan, ya kepleset, bruk, jatuh, tahu-tahu meninggal. Ya, meninggalnya dalam keadaan apa? Meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Ya, ini pengajian nggak pernah, tahu-tahu kepengen mati syahid. Dari mana? Jadi kalau kita mau melihat ya diri kita ini, ya meninggalnya bagaimana, ya sudah, ya meninggalnya sebagaimana hidup kita. Hidupnya senang pengajian, ya akhirnya apa? Pas pergi pengajian hujan, habis hujan, ya pulang ke rumah, taunya apa? Ya kepleset. Masuk kamar mandi kepleset, licin.
Ya, orang ada masanya. Sehebat-hebat apapun kita, ya, sepintar-pintar apapun kita, ada masanya. Kuat, ya, gak ada penyakit, ya, tahu-tahu apa? Tahu-tahu sakit, ya, sampai istrinya sendiri gak percaya suaminya itu sakit. Ya, orang sehat, ya, tahu-tahu apa? Sakit, ya. Bagaimana sahabatnya kita, ya, Al-Habib Muhammad Ridho bin Abdullah bin Abdul Muttalib As-Sagaf, ya, orang yang lincah banget, ya, segar banget, gak ada sakit, gak ada apa. Tahu-tahu, ya, sakitnya di dalam perutnya. Sakitnya di dalam perutnya, nelpon kepala kita, nelpon, biasa nelpon. Gak ada tanda-tanda sakit, gak ada tanda-tanda orang mau meninggal dunia. Akhirnya minta obat. Apalah obatnya, sakit saya ini, ya. Sudah berapa hari, Beb? Sudah hampir seminggu nih. Yang ngajar aja gak bisa ini. Akhirnya sudah begitu, dapat 3 hari kabar meninggal. Kita bercerita ini, ya, mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan kita nyangka diri kita ini sehat, ya, nggak mungkin mati, nggak mungkin meninggal. Kapanpun kita, kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi lah, ya, nggak ada lagi kata-kata jangan ya Allah, jangan sekarang. Nggak ada. Ya, kalau kita sudah dipanggil berarti ya kita harus apa? Labbaik wa sa'daik. Ya. Jadi harus iya sudah, kalau sudah dipanggil. Oh, ini lagi maju-majunya usaha, ya. Ini usaha, masya Allah, ya, lagi naik-naiknya. Penjualan lagi bagus ini, nggak pandang Allah. Mau penjualannya bagus, mau lagi, ya, lagi untung-untungnya, nggak dipandang. Kalau sudah waktunya, ya waktunya sudah. Anaknya masih kecil-kecil, ya. Oh, ini nggak ada. Oh, ini kasihan, ini anaknya masih kecil-kecil. Bagaimana nanti nafkahnya, bagaimana nanti keuangannya. Jadi tidak ada. Kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada kata-kata tidak. Harus apa? Harus labbaik wa sa'daik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi, orang yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dengan apa? Dengan izin. Malaikat datang ke rumahnya, menawarkan, kalau engkau mau, ya aku akan datang lagi. Kalau engkau enggak mau pun, aku akan datang lagi. Jadi malaikat datang minta izin. Supaya apa? Supaya mau mencabut nyawanya. Ada enggak manusia seperti itu? La nabi wala aulia wala anbiya wala rasul. Gak ada yang seperti itu. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau tidak mau, aku akan sampaikan kepada Allah.
Kalau engkau mau, ya, disampaikan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW mau dicabut nyawanya. Sebagaimana dengan cerita demi cerita, ya, itu sakratul maut itu, ya, diceritakan lebih pedih dari disayat dengan seribu pedang. Ya, sakit sekali 1000 pedang. Sampai Nabi kita Muhammad SAW memohon kepada Allah, "Saggil alayya wa khaffif ala ummati." Masih kepikiran kepada umatnya. Ya, beratkan kepadaku ya Rabb, saggil alayya wa khaffif ala ummati. Begitulah sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyabtah alaina butuhal arifin wa yafaqihna fid din wa yu'allimna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin warij 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.